ini adalah rekomendasi IDAI yang dikeluarkan tanggal 27 April 2021. Ini ada beberapa pertimbangan ya, termasuk pertimbangan mengenai hak anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, kemudian perkembangan COVID-19 yang terakhir, serta cakupan imunisasi COVID-19 dan adanya varian baru yang sempat mulai heboh di awal Maret 2021 ya. Nah, rekomendasi ini mungkin ada beberapa, kita bisa bagi menjadi sekolah dan murid ya. Yang pertama, untuk sekolah, guru dan staf yang tentunya adalah orang dewasa yang termasuk kategori yang bisa divaksinasi, ini harus divaksin dulu. Dengan harapan adalah kalau guru dan stafnya sudah divaksin, mereka tidak akan membawa atau menjadi penular terhadap anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua adalah di sekolah harus ada fasilitas cuci tangan yang memadai. Kalau selama ini mungkin sebelum era pandemi COVID, kita cuci tangan mesti ke kamar mandi atau ke toilet di sekolah. Jadi ini mungkin di setiap kelas, sebelum masuk kelas, mesti ada tempat cuci tangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah guru dan staf harus dilakukan pemeriksaan swab berkala karena ini untuk menjaga atau precaution, kita tidak pernah tahu ada orang dewasa yang asimptomatik, tidak ada gejala. Kemudian berikutnya adalah kegiatan belajar mengajar sebaiknya dilakukan di luar kelas ya, dalam hal ini adalah outdoor. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kegiatan belajar mengajar di outdoor, maka risiko penularannya akan lebih kecil. Kalau misalkan tidak bisa, misalkan di sekolah tersebut tidak punya fasilitas outdoor, maka pilihannya yang pertama adalah buka jendela kelas. Jadi jendela kelas harus dibuka semuanya sehingga sirkulasi udara bisa bertukar dengan baik. Nah, berikutnya kalau misalkan nggak bisa juga, ternyata jendelanya udah dikunci, udah digembok supaya misalkan anak-anak nggak bisa keluar dari jendela, misalkan, nah pilihan yang terakhir adalah menggunakan HEPA filter. HEPA filter ini adalah suatu alat yang bisa menyaring kuman ataupun virus sehingga mengurangi resiko penyakit. Ini adalah biasanya yang digunakan di rumah sakit ketika kita punya ruang isolasi, maka kita menggunakan. Nah, kemudian murid apa yang bisa dikerjakan adalah mempunyai kelompok belajar kecil, kemudian menghindari kerumunan. Jadi antara waktu masuk dengan pulang mungkin sekolahnya dibatasi misalkan hanya 4 jam. Jangan sampai anak yang mau pulang ketemu dengan anak yang akan datang. Ini akan meningkatkan resiko penularan. Kalau misalkan mereka ketika pulang bisa halo main-main dulu sama teman-teman, ya kan sering sekali anak-anak seperti itu ya, nggak bisa, ayo harus pulang. Nah ini mungkin mesti diatur. Kemudian membiasakan anak untuk pakai masker, dan anak-anak dengan komorbiditas, artinya anak-anak yang punya penyakit bawaan, misalkan anak-anak dengan diabetes mellitus tipe 1 ya, jadi memang punya bawaan diabetes, maka sebaiknya disarankan untuk tetap sekolah daring karena mereka adalah kelompok yang beresiko mengalami infeksi COVID lebih besar dan gejalanya akan lebih berat. Nah, IDAI juga menyampaikan bahwa orang tua mesti diberikan kebebasan untuk memilih. Kenapa? Karena tentunya nanti ini kembali lagi kepada orang tua masing-masing. Sampai ada orang tua yang menyesal, saya sudah dipaksa oleh sekolah untuk anak saya harus sekolah, kalau nggak naik kelas, misalkan seperti itu. Jangan sampai hal ini terjadi. Orang tua harus punya keleluasaan untuk menentukan apa yang dikerjakan oleh anak. Kemudian mungkin pilihan yang lain adalah fasilitas blended learning ya, mencampur antara online dan offline. Dan jangan lupa kalau misalkan ada anak atau guru yang terbukti terinfeksi COVID-19, maka sekolah luring tersebut harus dihentikan sambil melakukan kontak tracing. Bapak Ibu yang ingin baca lebih lanjut, silahkan baca rekomendasi IDAI mengenai pembukaan sekolah di masa pandemi. Satu lagi yang terakhir, pesan saya, jagalah kekebalan tubuh anak di masa pandemi COVID-19. Apa yang harus dikerjakan? Nomor 1, lengkapi kebutuhan makro dan mikronutrien ya. Jadi yang utama itu bukan dikasih tambahan vitamin, tapi makannya harus bergizi, ada karbohidrat, lemak, protein, supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang kedua, anak di atas 2 tahun biasakan gunakan masker saat berada di luar rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan yang paling penting adalah walaupun vaksin COVID saat ini untuk anak belum ada di Indonesia, kita masih bisa melengkapi imunisasi yang lain. Ada penelitiannya, anak-anak yang divaksin influenza dan pneumokokus, resiko untuk tertular COVID-nya lebih kecil, dan kalaupun tertular infeksi COVID-19, maka gejalanya pun lebih ringan.
Yang terakhir, vaksin COVID-19 untuk anak kapan kita tunggu? Saat ini sudah disetujui atau oleh FDA adalah vaksinasi COVID-19 untuk anak di atas umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Next, mungkin mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Indonesia. Dan berikutnya mungkin anak-anak yang lebih kecil di atas umur 6 bulan bisa punya kesempatan untuk mendapatkan vaksin. Blended learning ini adalah metode belajar di mana kita menggabungkan ketemu di kelas dengan e-learning atau belajar online dari rumah gitu ya. Next. Nah, keunggulan blended learning itu fleksibel. Fleksibel dalam artian, oh aku mau belajarnya tentang yang ini dulu, aku mau belajarnya yang ini dulu. Kita bisa explore banyak hal gitu ya lewat yang online learning. Kemudian kalau misalnya nggak tahu mentok sumbernya kemana atau butuh feedback, baru kita datang ke sekolah bertanya. Lalu sumbernya juga tidak terbatas tadi seperti tadi aku bilang bahwa tembok-tembok terbuka, kita bisa akses apapun gitu ya. Kemudian juga kebutuhan interaksi langsung tetap terpertahankan gitu ya. Tetap ketemu guru, tetap ketemu teman-teman, hanya saja durasinya dikurangi. Next. Nah, supaya blended learning lancar, gimana sih? Tadi regulasi diri atau kemampuan mengatur dirinya harus kita tingkatkan terus dari anak. Kemudian libatkan anak dalam rencana belajar. Hari ini sekolah tuh pelajarannya matematika sama bahasa Inggris. Mana nih yang kamu mau belajar duluan? Bahasa Inggrisnya mau tentang teksnya mau tentang apa? Dilibatkan anak. Jadi biarkan anak memilih. Lalu dorong anak untuk mencari sumber lain di luar buku atau di luar gurunya. Oh, guru bilang gini, buku bilang gini. Yuk kita coba cari sumber lain yuk yang kira-kira bisa melengkapi atau mungkin berbeda supaya ada diskusi yang sehat. Lalu buat anak buat belajar menjadi pengalaman personal. Oh, kamu tuh mau belajar tentang pembagian tapi sukanya misalnya mobil-mobilan gitu ya. Jadi kita bisa masukin tuh gitu ya ke metode belajar di rumah atau online learning-nya, sementara di sekolah nanti dia tinggal feedback dari gurunya. Seperti itu.